pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Kelung. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Spesifikasi saya adalah ilmu hukum, hukum bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDT KPT, khususnya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian Serdor Smart tahun 2025. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang hukum agraria. Pengajaran saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, model case study, PJBL, dan presentasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini dan capaian pembelajaran dalam mata kuliah hukum agraria. Mata kuliah merupakan mata kuliah wajib ditempuh mahasiswa dalam program studi ilmu hukum. Mata kuliah ini memiliki 2 bobot SKS. Dan tujuan pembelajaran mata kuliah hukum agraria adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang hukum agraria. Dan selanjutnya mahasiswa dalam capaian pembelajaran meliputi sikap dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu untuk mendefinisikan tentang agraria dan hukum agraria. Mahasiswa memahami tentang Undang-Undang Nomor 5 1960 sebagai pokok hukum agraria. Dan mahasiswa mengetahui tentang ketentuan pokok penguasaan hak-hak atas tanah, dan mahasiswa mengerti hak atas tanah, tentang pendaftaran tanah, dan mengetahui tentang memahami tentang hak tanggungan. Mahasiswa memahami tentang lender form. Mahasiswa meredistribusi tanah, dan mahasiswa tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan mahasiswa memahami sengketa konflik dan penyelesaian tanah. Kemudian diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menunjukkan soft skill dan kompetensi yang mendukung kemampuan akademik di bidang hukum agraria. Adapun evaluasi yang saya gunakan yaitu pertemuan ke-8 melaksanakan ujian mid semester, dan untuk pertemuan ke-16 atau minggu ke-16 melaksanakan ujian akhir semester. Sekarang kita akan mempelajari tentang agraria. Sudah biasa kita temui di sekitar kita dan berhubungan selalu dengan kehidupan kita. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita, bahkan pun tempat tinggal kita itu sudah berhubungan berkaitan dengan agraria. Karena tidak jauh dari yang bicarakan tentang tanah itu adalah agraria. Nah, jadi agraria di sini yang sudah jelas kita ini memang modifikasi dari hukum Belanda. Jadi bahasa agraria itu sudah jelas istilahnya dulu dikenal di dalam bahasa istilah asing, bahasa Inggris. Jadi di sini agraria itu dikenal dengan tanah kalau kita definisikan dalam bahasa Indonesia. Ada juga beberapa pendapat dari kita itu. Jadi pada dasar sudah pasti kalau sampai saat ini memang definisi hukum itu belum ada definisi hukum yang sangat pasti, tetapi berhubungan dengan mahasiswa itu jadi
jadi mengaktualisasikan hukum itu di dalam kehidupan sehari-hari, larangan, perintah, sampai berupa sanksi itu memang diistilahkan dalam bahasa asing, karena ada juga diistilahkan dalam bahasa lain ladang. Jadi ladang lebih luasnya lagi dalam hukum agraria itu. Kalau agraria dulu kita pelajari, nanti setelah itu hukum agraria. Jadi bicara tentang agraria ini, jadi yang paling kita kenal itu yang menyangkut urusan tentang tanah, ladang, pertanian. Jadi lebih berkembangnya lagi kalau dalam pengertian yang lebih luas, tanah itu sudah menyangkut tentang dalam undang-undang pokok agraria, tanah itu sudah lebih luas lagi, menyangkut tentang bumi, udara, dan air. Dan juga menyangkut di situ menyangkut tentang juga angkasa. Jadi angkasa, karena apa? Jadi angkasa itu kan dia berada di atas tanah dan air. Jadi itu adalah merupakan bagian dari agraria. Jadi yang menyangkut tentang mungkin berpikir angkasa itu kenapa bagian dari pelajaran dari agraria. Jadi itu sudah jelas karena kan dia tidak bisa terlepas sendiri toh, karena dia angkasa ini dia berada di atas tanah. Jadi angkasa ini juga merupakan bagian dari pembelajaran kita karena berhubung dengan kaitan kemanfaatan. Jadi kalau misalnya untuk pertanian, toh, jadi sumber air itu dari mana, kan? Jadi seperti itu. Jadi mahasiswaku yang diharapkan di sini untuk lebih memahami menyangkut tentang apa itu agraria. Jadi kalau mau lihat lagi ini sebelum Indonesia merdeka, jadi ada tanah adat yang sangat mempengaruhi pertanahan atau agraria di sana. Jadi ada tanah-tanah peninggalan kolonial Belanda. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu sumber hukum agraria selain ini hukum adat. Ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaan itu. Jadi kalau bicara tentang kalau melihat sumber hukum agraria itu. Nah, sebelum lanjut, jadi ini kita sampaikan. Jadi kalau menyangkut tanah itu, jadi yang teman pahami itu bicara tentang tanah itu dipakai untuk apa? Jadi selain untuk usaha tempat tinggal, untuk pertanian, untuk perkebunan, usaha-usaha lainnya juga ada manfaatan untuk. Jadi selain tanah orang memiliki sertifikat tanah nanti itu manfaatan lainnya itu orang mulai jadikan sebagai apa? Jaminan. Jaminan. Nah, jadi status hukumnya juga pasti orang harus memiliki kejelasan status tanah itu. Jadi yang pasti yang memiliki sertifikat kuasa yang berhak untuk disebut sebagai pemilik tanah. Jadi mungkin nanti ke depannya orang akan belajar tentang cara pendaftaran tanah atau cara untuk memperoleh tanah. Jadi selain perorangan, tanah juga itu ada yang dimiliki oleh negara. Tanah negara. Nah, tanah negara kan yang
pidana. Nah itu juga yang harus Anda bisa bedakan, toh. Nah, jadi adik-adik, jadi untuk pertanahan ini, jadi di negara kita Indonesia ini, jadi tidak terlepas dengan pengaruh juga dengan tanah-tanah adat, karena ada di beberapa wilayah tertentu, contohnya di Papua, itu masih ada kita temukan tanah-tanah adat. Jadi itu dimiliki bukan hanya beberapa satu orang, tetapi itu dimiliki dikuasai oleh beberapa orang atau suku di sana. Nah, jadi yang sudah pasti, bagaimana kalau misalnya orang mendaftarkan, karena ada kelompok, ada komunitas, toh cara pendaftarannya seperti apa? Atau dalam banyak hal ada tanah yang semakin begitu luasnya, itu diperuntukkan oleh misalnya untuk pabrik, untuk jalan, untuk penerbangan. Kalau misalnya di Papua itu tidak dimiliki oleh tanah adat, salah satu suku bagaimana cara untuk mereka memperoleh. Nah, jadi itu yang sudah jelas. Jadi itu milik orang saja kadang susah, atau mau beralih ke yang lain, apalagi yang dimiliki oleh beberapa orang dari salah satu suku. Nah ini cuma sebagai gambaran supaya saudara-saudara lebih minat, lebih bersemangat untuk mempelajari tentang hukum agraria ini. Jadi adik-adik, jadi di sini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, nah di situ salah satu pokok sumber hukum agraria yang pasti bukan merupakan aturan yang ada dalam hukum adat, tetapi itu akan menyesuaikan. Jadi ada tanah ulayat. Nah, kalau mungkin di daerah adik-adik itu mungkin ada tanah-tanah, kalau di Minahasa itu tanah pasir dan nama, jadi tanah keluarga, dimiliki oleh salah satu keluarga, tidak dimiliki salah satu orang. Dan juga tidak kalah pentingnya, adik-adik harus tahu bahwa hukum agraria ini adalah bagian dari hukum perdata, karena menyangkut tentang orang, benda. Kalau pidana, adik-adik sudah tahu. Jadi perbedaannya, jadi hukum agraria ini bagian dari hukum perdata. Jadi lex specialis derogat jadi generalis. Jadi maksudnya di sini bahwa agraria adalah hukum yang khusus dari hukum perdata. Karena hukum perdata itu ada beberapa buku toh. Nah kalau menyangkut tentang agraria ini, karena menyangkut tentang tanah, sebuah benda, dan yang menyangkut tentang tanah di atasnya itu ada tempat rumah, ada barang benda wujud dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu dia merupakan tidak juga terpisahkan dengan hukum perdata. Jadi yang menyangkut tentang itu, jadi dia di spesialiskan. Jadi karena dia sudah diatur tersendiri dalam undang-undang, maka dia itu namanya bagian dari hukum perdata dalam arti sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi adik-adik nanti akan dibagikan materi ini nanti kepada adik-adik untuk dipelajari. Jadi supaya untuk lebih mudah
poin-poin yang penting supaya di rumah langsung buka, bertimbang baca, nanti juga tidak akan menyelesaikan membaca secara lebih jelas lagi. Jadi nantinya setelah ini adik-adik akan mendapatkan tugas. Jadi tugas akhir dari pertemuan materi ini akan dimasukkan baik itu lewat chat atau lewat mail. Sampai sini pertanyaan? Ya? Nah, jadi tadi agrarianya ini kita belajar tentang hukum agraria. Jadi bedakan agraria, satu kalimat agraria dengan kalau secara hukum agraria itu menyangkut tentang himpunan atau ketentuan keseluruhan dari hukum perdata atau hukum tata negara. Dalam administrasi negara atau hukum tata negara itu mengatur tentang hubungan antara orang, jadi orang dengan badan hukum. Orang badan hukum itu bisa PT, CT, jadi dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula bagaimana itu hukum agraria. Jadi menyangkut tentang ketentuan keseluruhan dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara dalam hubungan mengatur tentang orang dengan badan hukum, dengan bumi, air, udara, dan angkasa, dan menyangkut tentang bagaimana. Jadi sudah aturan hukum yang mengatur di sana. Kalau sudah menyangkut tentang hukum agraria. Jadi ini untuk kepastian hukum, jadi harus ada jelas undang-undang yang mengatur tentang agraria. Jadi karena ada orang dengan badan hukumnya di sini, jadi sudah pasti itu melekat dengan aturan yang ada di dalam negara kita. Dan sudah pasti saudara, adik-adik, untuk menyangkut tentang peraturan-peraturan yang menyangkut tentang hukum agraria ini, jadi sumber hukumnya tadi juga dari hukum adat, norma pokok agraria, peraturan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan ada beberapa peraturan dari pemerintah yang akan disesuaikan. Jadi di sini, jadi hukum agraria itu tidak hanya terbatas pada satu perangkat hukum saja, jadi melainkan dalam satu kelompok hukum yang terkait di bidang hukum yang lain. Karena ada situ ada menyangkut tentang hak bangunan yang berkaitan dengan tanah atau hak guna usaha, hak guna bangunan. Nah itu sudah berkaitan dengan bukan cuma satu orang, toh. Nah harus sudah ada badan hukum. Misalnya negara itu memiliki tanah. Nah tanah itu tidak mungkin kan hanya dibiarkan
Apakah sudah jelas? Jelas, Cik. Jelas. Baik, baiklah. Jadi untuk hukum agraria ini, jadi tidak seperti hukum pidana kan, harus ada sanksi jelas yang mengatur ketika ada perjanjian yang tidak ditepati atau ingkar janji dan nah sanksi ini kalau hukum perdata ini juga ada seperti itu. Jadi harus prestasi karena terkait kegiatan-kegiatan yang tentang pemanfaatan tanah atau lahan tanah baik yang dimiliki oleh orang atau badan hukum atau negara itu sudah jelas tidak terlepas dengan aturan-aturan hukum. Jadi etikat baik dari kedua belah pihak sudah pasti akan menjadi undang-undang bagi mereka yang melaksanakan perjanjian. Karena nama baik itu susah untuk dicari. Jadi pertahankan. Jadi kalau buat bikin garis merah itu, jadi orang akan ingat. Jadi kalau bikin perjanjian. Jadi memang kalau bicara tentang tanah ini memang tidak sempit, itu sangat luas sekali. Jadi oleh karena itu adik-adik jangan sekedar hanya mendengar apa yang dijelaskan oleh para dosen, tetapi juga setidaknya itu di rumah itu harus disesuaikan dengan banyak membaca, banyak mendengarkan supaya dari situ Anda akan bisa belajar lebih banyak lagi, langsung paham dengan maksud dan inti yang telah pelajari itu. Jadi mungkin hanya itu, nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya jadi minggu depan. Jadi semoga semua pasti sehat dan kita boleh ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya.